Halo teman-teman, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, baik. Malam Farel, kabar baik. Malam, Farel. Terima kasih atas ketidaksopanannya, saya terima. Oke, tanpa berlama-lama ya, seperti biasa, malam ini kita akan bicara santuy tentang film lagi. Oke, ini ketiga kalinya kita berbicara. Sudah 3 kali ya tentang saya film. berbicara tentang film Betul gitu ya. Betul Maaf, sekali. maaf Farel sebelumnya tolong jangan pertanyaan yang tadi tanyakan lagi, saya Oke. ngamuk nanti. Terima kasih. Tapi kali ini Kak ilmu Natali. film saya sudah naik gitu ya, karena saya sudah kader di LFM, udah banyak gitu orang mendapatkan film. Leonardo, Sabar. Kita ke pertanyaan-pertanyaan yang santuy aja, yang chill, tenang di hati. oke Nah, Farel. Nomor 1, kalian tahu nggak sih apa itu film? Nggak tahu. Farel. Terima kasih atas ketidaktahunya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Udah nggak tahu, nggak sopan. Saya terima kok. Saya ini memang orangnya tipenya Oke sabar. Farel, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Vania, terus ke Tere, terus ke Alpin nih. Coba sih ceritakan sama temen-temen film apa sih yang kalian suka? Kalau Silakan. aku duluan ya Farel. Oke, silakan Kak Vania. Kalau aku film apa sih namanya film favoritnya? Iya. Kalau aku tuh film favorit aku tuh sejauh ini tuh banyak ya sebenarnya. Tapi mungkin yang apa tuh sekarang yang terbaru tuh Social Dilemma gitu. Ini cuma ngasih tahu aja apa perlu cerita sesuatu gitu? Farel? Kasih tahu aja sih, atau mau cerita juga. Oh ngasih tahu aja. Biar agak Ya udah lama. aku ngasih tahu aja. Nanti kalau Farel mau nanya lagi silakan. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Silakan Kak Vania untuk bercerita. Kak kecilin Kak. Oh ya, notice ya teman-teman, di sini saya kakak Kayak kelas gitu cuman aja. berakting menjadi adik kelas. Silakan Kak. Jadi kan aku tuh kenapa suka Social Dilemma? Ini kan sebenarnya film dokumenter ya. Ada komentar film yang dia itu membawa banyak pesan ke hidup saya kak. Saya jadi refleksi diri dari itu kayak ternyata sosial media. Tolong ya Teresia Natali, aku bisa nge-mute ya? Ya silakan di mute. Ya bisa. Aku punya banyak kuasa di sini. Jadi aku kenapa suka Social Dilemma? Satu itu menyadarkan aku tentang berapa jahatnya algoritma sosial media itu kepada hidup kita dan bagaimana kita bisa mengubah itu sebagai keuntungan. Jadi kayak ya udah, aku jadi sadar apa yang perlu dihindari, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang bisa dijadikan sebuah keuntungan. Begitu sih menurut saya. Maaf ya, Pertanyaanku. ini aku akan sobat. Oke, santai. Pertanyaanku gini, ada nggak filmnya di LK21? Maaf ya Bang Tung, aku tuh nggak pernah ngecek yang kesana karena jujur saya sebagai seorang pecinta film dan series ataupun yang sebentar lagi akan masuk ke dunia perfilman gitu ya. Oke, mantap. Aku tuh sangat tidak setuju dengan dunia ilegal, dunia gelap tentang perfilman, yaitu link-link yang disebar tidak bagus dan apalagi lewat Telegram ya. Telegram itu menurut saya itu salah satu hal terburuk yang ada di sosial media gitu. Kayak orang nggak bisa menggunakan. Jadi aku tuh saran itu ada di Netflix kok. Ada di Netflix itu sekarang murah ya. Satu hari itu ada yang 5.000. Itu ya menurut saya. Tapi saya pakai Netflix krek-krekan, kalau kalian tahu. Netflixnya gratis, server India, bisa diakses kapanpun, dimanapun, free. Ini sudah info, kalau kalian nggak tahu, Netflix juga sudah di-crack. Jadi mohon maaf. Farel nih nggak ada modalnya. Kalau Netflix rugi, mohon maaf. Karena saya ini di-crack. mempertanyakan ya, kayak di sini tuh posisi Anda sebagai podcaster, sebagai pembicara, sebagai moderator tuh pro ke dunia perfilman atau enggak gitu, kayak nggak bisa menghargai gitu ya, kayak harus banget ya. Terus Farel, saya katanya tuh Tokemiya, toke tambang ini, tambang dijaga di Cepu. kekondisifannya, tolong dijaga, saya netral.
Kok nggak bisa Mohon maaf bayar sebelumnya. Netflix sih? Karena prinsip hidup saya kalau bisa gratis kenapa tidak? Nah di dunia ini memang banyak yang gratis, tapi nggak semua yang gratis itu baik dong. Anda Gini. menikmati kegratisan di dunia yang penuh dengan hawa nafsu dan daging ini atau Iya, menerima? saya tahu, tapi kamu sadar gak sih kalau orang-orang yang menciptakan LK21, Gano.com, bahkan yang meng-crack server dari Netflix itu harus kita hargai juga. Jadi kalau mereka bersusah payah meng-crack terus membuat LK21 kalau udah ada nonton, lalu buat apa mereka buat? Jadi kita tuh harus balance. Kita harus balance. Nggak Kadang- gitu. Kalau aku Cara balance. tidak langsung. Bulan Oh, lanjut. Bulan Januari aku beli Netflix, Februari aku nonton LK21. Jadi 12 bulan aku 6 bulan menonton dari situs yang official dan 6 bulan nonton dari situs ilegal, sehingga hidup ini balance, yin dan yang, hitam dan putih. Bagaimana Iya. Alvin? Betul Pin? Kok jadi Halo Alvin. Apa kabar? Ya, ini namanya Halo, ini siapa ya? Ini saya Farel Pin, mau tanya apakah Anda setuju dengan situs bajakan atau Anda setuju dengan situs official atau Anda harus balance dua-duanya? Silakan. Oke, sebelumnya saya ini abang dari Gabriela Margaret Siahaan. Oh ya, halo. Terus Abang untuk Gabriela. Oh, Oke, Bang, mau untuk tanya. film saya Gabrielanya sehat, Bang? sehat. Ah, Kenapa puji tuh? Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bang mau nanya Gabrielanya ini enggak available Dalam hal apa? dalam hal status Kita percintaan. kembali ke meja. Enggak sih. Iya memang enggak, tadi itu intermezzo biar Magneto tuh bisa dikaitkan ke film soalnya Oke. sebenarnya. Ya, Boleh, saya terima. intermezzo aja sih. Silakan. Jawabannya Alvin. apa ya? Teman tapi menikah. Jawabannya saat ini sih belum ada yang punya, tapi tampaknya dia lagi serius di akademik, jadi low chance untuk mendapati dia ya. Terima kasih Ini atas dari motivasinya, POV Mas abangnya, Alvin. Terima kasih atas motivasinya. Ya, monggo Mas Alvin, kau atau kamu suka bajakan atau suka official atau suka dua-duanya, autentik dan bajakan? Film. Suka official sih. Berarti Yang Anda jelas-jelas bos. ya. Iya sih. Enggak juga. Kalau pakai apa? Kalau daftarnya sekali-sekali kan enggak besar pengeluarannya. Oke. Anda bijak dong. Berarti poin yang kita dapat Atau bahwa enggak ini milih paket family emang paket family dapat apa? sharing. Hotstar. Oh iya, betul. Harga per ininya lebih murah. Iya. Itu untuk kota ya, tapi aku bakal tarik garis tengah kalau kalian masih bimbang antara nonton bajakan atau nonton yang autentik atau yang ori. Kenapa Anda tidak beli pulsa di Telkomsel kemudian dapat Disney Plus Hotstar? Jadi win-win solution. Gimana tuh? Mantap kan? Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli Netflix, membeli Prime Video, tapi Anda bisa nonton film Disney, Beauty and the Beast, terus Cinderella secara gratis hanya dengan beli pulsa. Kalau gitu gimana? Kira-kira Pak, menurut kalian win-win solution nggak tuh? Kalau mau punya Netflix gimana? Nabung dulu, tahu bulan depan. Bang, aku mau nanya deh. Ini tentang perfilman juga. Saya ini berkaitan dengan apa yang lagi dibahas sekarang. Netflix yang dijual kayak di Twitter, di Shopee yang per bulan gitu. Yang kayak sharing, atau bahkan ada yang private juga tetap yang lebih mahal mungkin. Itu legal apa enggak? Itu secara menurutku ya, atau aku pernah baca itu secara hukum legal. Karena kan kalau kita buka Netflix, kita kan bikin akun, ya kan?
aku kan dapat free trial 1 bulan kan. Nah, itu para penjual ini bikin akun itu sampai aneh-aneh namanya. Yang jangan ganti @yahoo.com, jjkj@gmail.com, banyak kali. Jadi secara hukum memang secara polisinya itu sah-sah aja, cuman secara Netflix-nya itu merugikan Netflix karena yang diambil gratisan. Cuman kalau aku baca-baca itu apa ya, kode etik aja sih yang tidak sesuai. Cuman kalau kode hukumnya kayaknya sih oke sih, tidak apa-apa. Kalau dari aku gitu ya, mungkin ada yang mau nambahin atau gimana, Pin? Kurang tahu sih, jadi nggak bisa komen. Oke. Sama kayak YouTube Premium yang family itu yang kalian beli 3.000, 2.000 bahkan aku dulu pernah di Shopee. Itu kan hanya sebulan. Dan pinternya lagi si family ini, dia kalau udah tergabung sama keluarga A, terus kalian mau gabung ke keluarga B itu harus nunggu 1 tahun dulu. Jadi harus keluar jedanya 1 tahun baru bisa gabung ke keluarga B. Makanya nggak worth it kalau beli itu premium di mana, di YouTube. Kalau aku sih di keluargaku ya, mamaku beli premium yang family jadi bertiga, 1 orang 30.000 cuma, lebih murah. Kalau YouTube gitu sih. Yoks, ada lagi yang mau kita angkat? Kalau kakak ada, aku mau nanya sama kalian. Menurut kalian susah nggak sih jadi pemeran film itu? Susah. Kenapa tuh susah? Selain terlepas dari apa ya, dari harus bisa acting ya, harus bisa mengekspresikan diri. Kira-kira ada nggak kesusahan yang lain? Kalau menurut saya tuh tanggung jawabnya tuh nggak sekedar di depan kamera ya. Kayak mereka itu kan banyak bukan aktor atau aktris yang misalnya itu disuruh harus menurunkan badan sekian, menaikkan badan sekian. Iya, Terus misalnya motong rambut wajib atau harus, atau kayak dia tuh ditawarin nih, aku kemarin baca siapa gitu ditawarin, tapi kayak dia tuh harus disuruh perawatan apa gitu dulu, kayak intinya kayak harus ada kualifikasi gitu tapi yang harus dia lakukan. Perubahan jadi kayak lah ya, ada perubahan. dia dan kadang tuh gak sehat di mental para aktornya, makanya itu kita nggak jarang nengok kalau misalnya aktor atau aktris itu sampai bunuh diri gitu. Iya. Mental, menarik sih bahas mental, karena aku juga bukan pernah dengar, memang fakta ya, bahwa terkadang untuk ekspresi diri kadang itu meresap sampai ke mental. Contoh sederhana itu Jan yang meninggal dulu ya, yang berhasil. Aku dulu pernah baca filmnya itu judulnya Les Miserables, film Prancis tapi genrenya maksudnya buatannya USA gitu loh. Dia itu ada aktris, kalau tidak salah siapa ya namanya, Anne Hathaway kalau tidak salah. Dia itu memerankan sosok ibu yang kehilangan anak, dan itu dia cerita itu dia harus jadi orang depresi gitu kan. Nah, karena harus menjadi sosok itu, dia itu kena mental juga akhirnya. Sampai 6 bulan dia baru bisa mengobati mental. Bahkan aktor sekelas Heath Ledger pun yang memerankan one of the best Joker sampai bunuh diri karena terlalu meresapi. Tapi aku punya pertanyaan. Kira-kira aktor yang terlalu meresapi sampai dia kena mental sampai bunuh diri, menurut kalian aktor yang hebat enggak? Gitu. Itu bisa dibilang aktor hebat atau enggak? Gimana tuh menurut kalian? Gimana, Pan? Bentar ya Bang, saya mau ngambil makan, disuruh makan malam. Iya, silakan. Demi menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental betul. juga. Di era seperti ini kan, kita makan, jangan lupa berdoa, rajin ibadah. Oke, gimana Mas Abang dari kakak Gaby? Kira-kira gimana? Apakah bisa dibilang itu aktor hebat enggak? Bentar ya. Oh, kenapa sebentar semua? Oke, opsi terakhir. Ya udah lama. Oke, lama kan. Silakan. Iya, sepertinya memang lama. Opsi terakhir, kakak Natali.
Kira-kira gimana tuh? Apakah aktor yang kena mental sampai meninggoy itu bisa dibilang one of the best aktor? Oke, tidak ada jawaban, mungkin kita tunggu. Enggak, saya mau menjawab. Enggak Oke, bisa silakan, ya, silakan. karena one of the best aktor itu sebenarnya saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya yang sungguh sangat berharga pada malam hari ini. Oke, kita cut, kita lanjut sebentar lagi. Ya, apakah Alvin sudah ada jawaban? Ini saya sudah sering mengkata. Boleh diulang. Karena tadi pecah konsentrasi. Oke. Apakah aktor yang memerankan suatu peran atau aktor yang mengekspresikan diri berlebihan kemudian kena mental dan meninggoy, tapi filmnya itu bagus banget, apakah bisa dibilang dia itu aktor yang one of the best? Kayak itu ya, aktornya Joker ya? Iya, salah satu contohnya Heath Ledger. Heath Ledger. Oh. Kalau menurutku hebat sih. Kenapa Tapi ya sayangnya after pekerjaannya dia nggak survive gitu. Tapi kan ini skupnya pekerjaan actingnya. Nah, kalau kita objektif ke situ bagus lah, karena dia menghayati dan very profesional sampai tanda kutip ngorbanin diri gitu. Oke. Tapi kalau dalam konteks dia sebagai manusia yang biasa, yang utuh, ya nggak bagus, karena ujung-ujungnya dia jadi selesai kan hidupnya gitu. Oke, berarti Tergantung perspektif intinya. Iya. Berarti kalau menurutmu sendiri, kalau ini dibagi dalam dua sisi kerja sama sisi hidup. Kalau kerja ya sih setuju, memang bisa dibilang terbaik lah ya, karena melimpahkan semuanya, kayak maksimal yang dikeluarkan. Cuman kalau segi kemanusiaan ya kurangin aja. Terlalu disayangkan. Disayangkan, kurang enak juga. Iya. Kalau kita lihat kan kasihan juga kan. Cuman ya Iya gimana lah, begitu. pekerjaan sampai jadi aktor itu memang resikonya besar. Mau kerja apapun pasti punya resiko. Contoh kecilnya aktor yang harusnya dilihat resikonya kecil, tapi nyataannya ada yang meninggal kan. Berarti ini tidak boleh diremehkan. Dalam bekerja harus tetap hati-hati, tetap sepenuh hati, menghindari kejadian tidak diinginkan. Setuju Mas Alvin? Setuju. Mantap. Sedelapan. Oke, jadi sekedar info ya, di sini tinggal 2 orang aja yang sisa, satunya hilang, satunya lagi nge-freeze. Kita lanjut dulu ya, mungkin ini yang terakhir kita tutup berdua aja gitu. Last question, apa sih film yang bisa jadi patokan hidup atau jadi motivasi hidup lah? Film bebas, Hollywood atau Bollywood sekalipun atau Indonesia, ada enggak yang menjadi semangat hidup tersendiri gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat kembali Pania. Iya Pan, gimana tadi Pan? Apanya? Aktor yang terlalu semangat terus kena mental terus meninggal, bisa enggak itu dibilang aktor terbaik menurutmu? Enggak lah. Enggak dong. Kalau misalnya dari sisi aktornya ya dia tetap harus bisa tahu batasan apa sih. Tapi kita nggak tahu, mungkin kondisi dia pada saat itu pun emang lagi berantakan sampai dia merasa sangat relate dan diikutan. Nggak tahu kan nggak bisa dibilang nggak bagus, nggak bisa dibilang bagus juga, karena kan mental orang mana bisa ditebak. Berarti bimbang ya, ada kebimbangan. Oke lah, menarik jawaban Fania, cukup bertolak belakang dengan Alvin. Cuma tidak apa-apa lah, namanya opini dan pendapat masing-masing pasti berbeda. Nah, yang terakhir tuh, yang tadi pertanyaan, kalian kebayang nggak sih
punya film yang pernah jadi motivasi kayak Fania bilang tadi, film yang Fania favoritkan bisa menjadi nasihat hidup lah. Kira-kira kalau Alpin ada enggak film yang jadi motivasi hidup? Habis Alpin baru aku. Shawshank Redemption. Apa tuh yang bisa aku dapat? Jangan menyerah dengan tuduhan yang tak benar. Mantap. Jadi dia tuh dituduh membunuh padahal tidak. Terus dia di penjara. Dan syarat keluar penjaranya ini tiap 5 tahun harus mengakui kesalahan, dan dia itu nggak mau mengakui kesalahan yang dia nggak buat. Wah, itu teguh pendirian, bagus. Yoi. Mantap. Kalau aku seperti yang sudah kalian tahu, saya sangat suka dengan film Forrest Gump. Yang intinya adalah tentukan takdirmu sendiri. Masa depan berada di tanganmu sendiri, bukan tangan orang lain. Cukup klise, cuman sungguh bermakna. Ya, mungkin sebelum kita tutup ya, kira-kira seperti biasa, ada rekomendasi film dari teman-teman? Silakan. Kalau dari aku merekomendasikan film The Next 3 Days yang dibintangi oleh salah satu aktor ternama, Elizabeth Banks, dan cowoknya aku lupa, ntar kalian cari sendiri aja. Itu Alvin, adakah suggestion film apa aja bebas, monggo. Apa ya? Gabriela. Aku nonton apa ya terakhir? Yang ini ya, yang ada pesan moralnya gitu atau cuman seru? Bebas. Mau seru, mau sedih, mau bahagia. Nonton apa ya? Nonton yang tadi aja lah, udah bagus. Yang tadi yang Teguh Pendirian. Shawshank Redemption. Oke. Iya. Tuh. Mantap. Soalnya itu klasik. Jadi kan kalau orang-orang sekarang kan kurang tahu yang klasik. Oh, jadi itu film kita klasik ya. Iya, Tahun film berapa, lama. Jadi kita munculkan ke permukaan lagi nih. Tahun berapa sih? 96 atau 98 ya? Oh iya, 99. itu memang film apa ya? Kayak film di hati tuh adem gitu loh. Tahu enggak sih? Tahun 90-an kan Golden Age-nya film. Iya, Pelikan Brief. Terus itu Pelikan Brief film detektif kan? Terus Forrest Gump juga nggak sih? Forrest Gump itu kan terbaik, 90-an terbaik. Terus Titanic. Apa Pin? Titanic ya. Terus Pretty Woman, film komedi romance. Terus Pretty Woman. Hold My Pillow. Itu. Terus itu kan aktor-aktor yang terkenal kan siapa aja ya? Si Caprio, Denzel Washington, Julia Robert, Tom Hanks, terus siapa, Meg Ryan. Itu kan aktor-aktor ternama lah tahun itu kan. Mungkin ada lagi cuman aku nggak tahu sih, aku familiar sama nama-nama. Kate Winslet, itulah aktor-aktor 90-an nggak sih mereka itu. Hugh Grant. Terus aku tahu juga ya ternyata 90-an. Banyak lah, kalian cari sendirilah. 90-an itu memang apa ya, transisi terbaik lah, cermelang-cermelangnya film. Kalau gimana Pan? Ada rekomendasi film enggak? Apa aja? Boleh request 2 nggak? Silakan. Suka-suka aku kan ya. Iya. Oke. 3 pun. Yang tadi tuh yang social dilemma itu, biar kita nggak buru-buru kali pakai sosmed. Kita tahu juga kan kayak mana kita menghadapi sosmed, kayak mana kita diburu-buru sama mereka. Terus yang kedua tuh yang kayak, oh ini serius, ini saran dari saudara Teresia Natali juga, itu Never Have I Ever. Itu apa ya, Kayak lagu kayak Pamungkas ya. enggak, Never Have I Ever, Oh. lebih pelan. Oke. Itu apa ya, itu tuh slice of life, dan mungkin kita ketemu banyak orang yang kayak gitu, atau mungkin kita jadi kayak gitu, jadi kita mungkin lebih tahu gitu sih. Berat juga ya film-film rekomendasi dari teman-teman ini. Oke lah, enggak apa-apa. Semoga bisa jadi tambah referensi untuk menaikkan pengetahuan film. Mungkin Pin, aku sebelum tutup ya, aku ada pertanyaan.
kira-kira film 90-an apa sih yang bisa dibilang golden film waktu itu? Kalau aku Forrest Gump pasti, Titanic juga, terus Pelikan Brief itu oke. Pretty Woman untuk yang romance-nya. Kira-kira apalagi Bin? Kau kan lagi kilas balik nih ke 90-an. Kira-kira ada enggak ya kau tahu film 90-an? Kalau dariku ya, aku aktor 90-an, aku Tom Hanks masih yang terbaik. Gimana Pin? Sok monggo Pin untuk anak 90-an. 90-an ada yang tadi sama Jurassic Park sih. Aku suka science fiction. Kalau zaman dulu itu apa yang pakai CGI terbaik itu Jurassic ya. Ya maksudnya yang editing filmnya bagus 90-an. Udah pakai visual effect. Jurassic ya. Soalnya sama Matrix. Oh iya, Matrix 1999. Iya Matrix bagus tuh. 99 dia. Nah itu juga itu. Nah itulah. Emang puncaknya 99 ya. Memang kelihatan bagusnya visual effect itu. Kalau Jurassic dia kan masih pakai apa ya? Pakai peraga lah intinya kan. Masih ada kita bikin kostum kan. Kalau Jurassic kok enggak salah ya. Maksudnya udah full visual effect gitu. Oke lah. Terima kasih untuk teman-teman waktunya. Semoga di pembicaraan yang cukup hangat ini kita bisa berjumpa di lain waktu. Sekian dan have a nice day.